Perkenalkan, nama saya Bernadetta Pascalia Kolo, NIM 19120165, kelas E Teknik Informatika Strata 1. Sekarang saya akan melanjutkan proyek Laravel yang bermodul kedua. Oke, sekarang di modul kedua ini kita merupakan melanjutkan dari modul yang pertama, itu menginstal Composer dan Laravel. Nah, untuk selanjutnya ini ada hal penting dalam Laravel, yaitu root dan view. Di sini root berarti, jika ke bahasa Indonesia itu artinya rute, dimana artinya mengatur jalur atau rute dari proyek aplikasi yang kita buat menggunakan Laravel. Itu adalah root. Kalau yang berikut adalah view. View ini berarti untuk mengatur atau mengurus tentang tampilan atau user interface-nya. Setelah penjelasan tentang root dan view, sekarang kita akan masuk untuk mengecek Laravel-nya. Kita hidupkan exam dulu, start Apache dan MySQL dulu. Oke, tunggu sedikit. Jadi ya. Dan kita masuk ke CMD. Sini kita ketikkan cd /enter cd exam cd htdocs, lalu cd kuliah web. Ini nama folder, nama projectnya. Lalu kita sudah masuk ke kuliah web, kita lanjut ke PHP Artisan Serve dan enter. Tunggu sebentar. Oke, sudah jadi Laravelnya. Sekarang ini kita cukup minimize. Kita kembali ke Google Chrome. Kita buka projectnya. Dengan cara localhost /28000, enter. Ya, jaringan saya masih kurang bagus, jadi sebentar. Ya, sudah jadi. Ini adalah tampilan dari project kita. Dan sekarang buka ke Visual Studio Code. Kita add folder kerjanya, projectnya yang di htdocs dan kuliah web. Oke, add. Lalu di sini kita akan menuju ke root. Ada web.php. Nah, di sini jelaskan sedikit. Di sini ada root dan ada view. Root ini yang mengatur jalurnya. Dan view-nya ini root /2 kali get buka kurung / function return view welcome buka kurung welcome. Nah, welcome ini ada di bagian research. Di sini di views. Nah, welcome blade.php. Welcome.blade.php. Welcome.blade.php yang ada di views di research ini, dia akan dipanggil di routes yang bagian web.php, dipanggil dengan view buka kurung welcome tanpa menggunakan blade.php. Jadi di sini tidak perlu hiraukan yang .blade.php-nya,
karena ini nanti hanya merupakan template dari Laravel saja. Jadi ketika dipanggil di web.php ini, welcome.blade.php cuma diketikkan saja dengan welcome, tidak perlu extensionnya blade.php. Sebagai pembuktian kalau welcome.blade.php ini merupakan akhir dari tampilan ini di Laravel di localhost, maka kita bisa sedikit rombak di bagian mana ya. Coba kita lihat. Coba kita ganti ini. Kita lihat dulu, ya, kita ganti yang documentation saja. Kita ganti salah satu. Oke, ini misalnya kita ganti dengan dokumentasi. Tadi kan dalam bahasa Inggris, ini kita ganti dengan Indonesianya. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah berubah jadi dokumentasi, bukan documentation. Sekarang kita akan menambahkan sedikit root. Kita kembali ke sini, enter, lalu tekan root .2 double get buka kurung ketik 1, kita ketikkan hello, koma, function buka kurung kerawal, lalu oke, ini salah, kurung kerawalnya di dalam sini, di sini. Oke, ini enter, lalu return. Selain return view ini juga bisa return string. Oke, karena mereturn string maka digunakan tanda petik 2 untuk mengupdate string tersebut. Jadi kita pakai hello and welcome to Stikom Wielindo Kupang. Jangan lupa titik koma di akhir. Di sini pun dikasih titik koma. Ya, selesai. Coba kita save all. Lalu kita refresh dulu di sini. Tapi di sini maksud saya kita memanggil rootnya localhost /2 8000. Kita pakai hello, enter. Ya, hello, welcome to Stikom Wielindo Kupang. Ini adalah tampilan dari roots hello ketika kita membuat instruksi untuk memanggil roots hello. Jadi yang muncul adalah stringnya, string root dari string dari view-nya itu, yaitu hello, welcome to Stikom Wielindo Kupang. Sekarang kita akan kembali ke Visual Studio Code, lalu kita buat root baru lagi, root .2 double get buka kurung .2. Sekarang kita akan membuat root yang diberi nama dengan nama block, lalu fungsi function kurung
kurung pengawal, enter. Ini pakai titik koma di sini. Lalu sekarang kita return. Sekarang kita mau return view. Buka kurung. Kita beri nama view-nya itu juga block. View-nya block. Lalu diakhiri dengan ini. Oke, kita lihat kembali, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat view baru. Ini kan nama rootnya adalah block. Lalu sekarang kita akan membuat view yang namanya juga block. Kita ke menu view, klik view, lalu kita tambahkan, kita buat block dot blade dot php. Oke. Di sini kita masukkan scriptnya, tanda seru tab. Nah, di bagian body ini kita masukkan script itu selamat datang di blog. Lalu kita kasih break BR ini untuk enter ya. BR Stikom Lindo Kupang. Oke, selesai. Di save all. Lalu kita coba jalankan di sini. Kita panggil view-nya dengan blog. Selamat datang di blog Stikom Lindo Kupang. Sudah jadi. Untuk bagian ini yaitu tentang view dan root itu sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk controller. Saya akan menjelaskan sedikit berdasarkan yang saya telah pelajari dari Pak tentang controller. Jadi di sini controller pada Laravel berhubungan dengan controller hampir sama dengan controller pada framework PHP yang waktu lalu gunakan, karena sama-sama menggunakan MVC. Itu desain dan pengembangannya itu sama dalam MVC. Jadi controller ini berarti jembatan atau penghubung antara view dan juga model. View ini lebih erat hubungannya dengan user interface, kalau modelnya ini dengan MVC atau database. Jadi secara singkat controller ini yaitu pengatur view dan model. Pada beberapa contoh kasus lainnya, view controller ini disebut juga sebagai pengolah data, karena ada kasus-kasus yang dimana controller ini merupakan yang paling utama. Lalu setelah controller akan diserahkan kepada view untuk tampilannya atau user interface-nya. Sekarang saya akan menunjukkan di mana letak controllernya. Di apps, di http, ini dulu di mana ya? Nah, di http betul controller. Jadi controller ini ada dua jenis ya dalam membuat controller. Yang pertama itu secara manual, dimana kita buat sendiri foldernya di http controllers dan controllers ini. Yang kedua kita bisa buat dengan PHP artisan. Oke, sekarang kita coba yang pertama dulu secara manual. Sekarang yang cara pertama manual itu kita akan menggunakan metode dari di Laravel sendiri, yaitu untuk membuat nama controllernya. Nama controllernya itu harus diawali dengan huruf besar ya. Jadi contohnya kita mau buat pegawai controller, kita tinggal buat harus huruf besar pegawai controller .php. Kita enter. Pegawai controller.php. Di sini masih kosong. Kita akan isi script-scriptnya, script PHP.
Sekarang kita akan masukkan coding scriptnya. PHP enter, namespace app garing http garing controllers titik koma, enter lagi. Kita kasih use illuminate garing http garing request titik 2, enter. Karena pada laman ini kita gunakan untuk mendeklarasikan yang namanya pegawai controller, kita wajib buat yaitu class, terus kita ketikkan persis seperti yang ada di sini, pegawai controller dengan mengextend ke controller. Oke. Lalu ini kurung kurawal. Ini merupakan isi controller pegawai. Kita save dulu. Oke. Sekarang kita akan membuat controller dengan cara kedua, yaitu menggunakan PHP Artisan. PHP Artisan ini membantu kita untuk mengontrol project atau aplikasi yang kita buat. Jadi dengan kata lain, PHP Artisan ini merupakan fitur unggul ya dari Laravel, dimana dengan ini kita dapat mengembangkan aplikasi atau website yang kita buat dalam Laravel gitu. Sekarang kita masuk ke command prompt. Kalau di macOS bisa gunakan terminal. Kita keluarkan ini dulu, kita ulang command prompt. Lalu berikut kita masuk ke direktorinya dengan cd /, enter, cd exam, cd htdocs, cd kuliah_web. Kita sudah masuk ke kuliah web. Sekarang kita buat PHP Artisan. Lihat dulu. Tunggu sebentar, apa yang muncul? Ya, ini ada beberapa perintah yang bisa dipelajari. Ini. Sekarang kita lanjut. Kita akan membuat controller baru dengan cara yang kedua, yaitu PHP Artisan. Jadi sekarang kita tinggal ketikkan, yaitu PHP Artisan make controller ya, atau controller. Sekarang kita membuat namanya dosen controller ya, nama controllernya. Nah, di sini PHP make ini artinya, make ini adalah perintah dari PHP Artisan untuk membuat controller, di mana nama controllernya adalah dosen controller. Oke, sekarang kita enter. Nah, controllernya created successful, controllernya berhasil diciptakan
dibuat. Sekarang kita bisa cek dulu di sini. Kita masuk ke HTTP controller. Nah, di sini sudah ada. Di sini pegawai controller yang secara manual dan dosen controller ini yang secara menggunakan PHP artisannya yang lebih canggih, lebih memudahkan kita. Ini sudah sama di sini modelnya. Dalam. Oke. Seperti ini. Sekarang kita akan memanggil dosen controllernya ini dengan menggunakan dari yang namanya adalah roots. Kita kembali ke roots di bagian web. Kita akan buat root baru, root titik dua kali get buka kurung tanda petik. Di sini kita nama rootnya adalah dosen, dimana ini adalah dosen controller at index. Jadi ini ketika root dosennya ini bagaimana ya, memetod atau memetod dari indeks, maka yang ditampilkan adalah dosen controllernya gitu. Oke, di sini saya tambahkan titik koma. Saya save. Ya, sudah tidak error. Sekarang kita kembali ke pegawai dosen controller. Kita hilangkan dulu dosen controller. Ini kita akan masukkan script dari indeks ya, disesuaikan di sini. Dosen controller index, kita akan buat function baru di sini, yaitu public function index buka kurung tutup kurung kurawal enter. Oke, di sini kita tambahkan lagi return, yaitu mengembalikan string, yaitu diapit oleh tanda petik 2. Selamat datang di Stikom Uyalindo Kupang, kiri dengan titik koma. Save. Tidak ada yang error. Jadi seperti ini, dalam laman atau kelas dosen controller ini ada function index. Jadi ketika kita akan mengakses root, maka yang ditampilkan adalah methods function indexnya yang ada di dalam laman dosen controller. Sekarang kita save sudah. Namun karena mungkin nanti ada sedikit perbedaan, ada sedikit pembaruan dari Laravel versi 8 ini, kita akan buat perubahan sini juga terlebih dahulu. Di sini kita buat garing app ini untuk mengakses dosen controller index ya. App garing http garing yang namanya di sini, dimana file controllersnya, app http controllers dulu. Oke. Controllers garing ini di save all dulu, Ctrl S juga bisa. Lalu kita di sini kita lanjutkan PHP artisan server. Kita jalankan dulu, hidupkan ini ya. Laravelnya sudah mulai, sudah bisa aktif. Ini jangan dihilangkan. Ini sudah di save dan kita kembali ke sini. Kita panggil yang namanya dosen. Ya, selesai. Selamat datang di Stikom Uyalindo Kupang.
Jadi untuk kontrolnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke passing data controller ke Laravel. Oke, passing data sendiri berarti mengirim data ke view untuk ditampilkan. Jadi di sini passing data berarti mengover data. Data yang dimaksud ini adalah data yang ada pada controllers yang dikirim ke view Laravel untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing data itu bisa kita gunakan parameter kedua pada view untuk mengover data. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita masuk ke dosen controller ya. Di sini kita lihat untuk halaman dosen controller ada function index, ini sintaksnya. Jadi sebenarnya di sini tadi kan kita belajar tentang bagaimana cara memanggil view dari roots, tapi sebenarnya itu memanggil view dari controller ya, bukan dari roots, tapi memanggil view dari controller. Maka kita harus membuat view baru, itu tentang view biodata, dengan berextend blade.blade.php ya. Kita kembali ke view di research, kita buat biodata.blade.php, enter. Oke. Klik tanda seru, lalu tab, ya ini sudah keluar. Nah, di bagian sini kita buat selamat, di sini selamat datang di Stikom Uyalindo Kupang. Kita break BR pilihan 4 generasi cerdas. Oke, ini save dulu. Jadi sekarang kita akan memanggil biodata blade ini di dosen controller ya, di controller dosen controller. Kita kembali ke sini, lalu kita ganti ini. Ini kan return untuk string, memanggil kembali, mengembalikan ini. Jadi kita ganti dengan return view, buka kurung, kita ganti nama biodata view-nya itu biodata ya. Tidak usah pakai template dari extended yang .blade.php, cukup biodatanya saja, lalu titik koma di belakang. Kita save, jadi tidak save all. Oke, tidak ada error. Server harus dijalankan. Oke. Sekarang coba kita ini sudah ya. Jadi view biodatanya ini akan dipanggil oleh dosen controller. Jadi ketika kita memanggilnya di localhost garing kuliah web garing public atau localhost 2 8000 garing dosen, itu nanti yang munculnya adalah biodata.blade.php ini. So, kita buktikan sudah di save semua. Kita refresh lagi. Di sini. Oke, tunggu sebentar. Masih loading. Ya, sudah. Yang di sini muncul view-nya adalah view biodata .blade.php ya. Selamat datang di Stikom Uyalindo Kupang. Jadi yang benar adalah yang benarnya adalah dosen controller, view dipanggil oleh dosen controller, bukan roots sebenarnya.
Sekarang kita akan membuat pacing data. Jadi pacing datanya ini sesuai yang dijelaskan tadi, itu kita akan mengover data dari controller menuju ke view yang Laravel, yaitu view biodata. Dengan cara yang pertama, caranya itu yaitu dengan parameter kedua pada view Laravel. Oke, sekarang kita buka di sini, buka kembali ke method function index pada dosen controller dosen controller. Lalu kita ketikkan yang namanya adalah variabel nama sama dengan string ya, jadi tanda petik 2 Bernadetta Pascalia kalau lalu titik koma. Di return view data ini kita akan buat siku lalu mengirim nama dari variabel nama dari oke, saya lupa tanda lebih dari di sini dari variabel agak aneh ya. Oh, ini seharusnya tidak perlu, jadi cukup di sini. Nah, ini variabel nama. Saya rapikan ini sedikit. Di save all semuanya ya, tidak ada yang error. Untung saja. Tapi kita menambahkan kita lihat ini sintaksnya. Di sini variabel nama berisi Bernadetta Pascalia kalau ya, nama saya. Jadi ketika kita mengembalikan view biodata ini, ketika dipanggil maka akan mengirimkan nama variabel nama. Jadi variabel nama ini akan dikirim ke view biodata.blade.php ketika view biodatanya ini diakses, seperti itu. Sekarang kita buka ke biodata.blade, kita harus tambahkan di sini. Kita break dulu br nama saya titik 2. Kita akan passing data nama ini ke view biodata, yaitu siku 2, dimana ini adalah variabel nama saya adalah kita file save all, lalu kita kesini, kita refresh. Nama saya adalah Bernadetta Pascalia. Kalau ini sudah passing data dari controller ke yang namanya adalah view controller ke view Laravel view biodata.php. Oke, sekarang kita akan lanjut ke passing array ke view Laravel. Kita kembali ke controller dosen controller. Di sini kita akan buat sebuah variabel baru, yaitu variabel matkul, dimana muat array, yaitu misalnya mata kuliah pemrograman mobile web, lalu lanjut ke pemrograman web, lanjut lagi ke pemrograman ke namanya desain web, lalu ada beberapa mata kuliah ya. Jadi ini teori informasi, lalu lanjut ke yang namanya
dasar-dasar pemrograman, dan yang terakhir adalah kalkulus, diakhiri dengan titik koma. Lalu di bagian sini, oke, masih dalam satu array juga. Array ini di dalam ditandai dengan tanda siko, kurung siko, koma, terus ini saya cek dulu, tanda petik matkul sama dengan lebih besar dari variabel matkul, jadi sama dengan nama. Jadi di view ini ketika kita mengirim buat nama matkul, mata kuliah, ya variabel mata kuliah, matkul yang berisi nama mata kuliahnya akan dikirim ke biodata, akan dikirim ke view biodata.blade.php yang muncul dengan nama matkul gitu. Lalu kita menuju ke ini, kita save dulu, menuju ke biodata. Di sini kita kasih break dulu. Nah, di sini sebenarnya kita akan buat mata kuliah karena mata kuliahnya ini sangat banyak ya. Dalam satu array ini ada banyak mata kuliah. Kita akan buatnya dalam bentuk list. Jadi satu orang ini memiliki banyak mata kuliah. Kita akan membuat dalam bentuk list dengan menggunakan perulangan for each ya. Kita buat mata kuliah, kita buat garis dulu HR. Nah, ini kan kita buat dalam bentuk list ya, jadi UL tutup, di dalamnya ada LI dan LI tutup. Di bawah UL ini kita buat for each-nya, for each dalam kurung, tambahkan add dalam kurung variabel matkul yang di dosen controller. Ini variabel matkul disimpan dalam sebuah variabel baru, yaitu variabel mk. Oke. Dan di luar sini kita kasih add and for each. Sedangkan di sini kita buat untuk variabel mk yang baru ya. Oke. Jadi sudah, kita save dan kembali ke sini. Nah, ini dia. Yang ini mata kuliahnya dalam satu array ini panjang, jadi dia berbentuk seperti list daftar. Seperti itu. Jadi sampai di sini tentang cara passing data dari yang namanya adalah controller ke view Laraverse dan dari array ke view. Oke, kita lanjut ke berikut. Sekarang kita masuk ke request data dari Laravel. Jadi pada PHP yang pernah dipelajari ada perintah get dan post, dimana berarti menerima dan menangkap data. Sama seperti di Laravel juga ada perintah request yang berarti menerima atau menangkap inputan dari post maupun inputan URL. Ada dua cara untuk proses menangkap data dari request, yaitu yang pertama yaitu proses menangkap data dengan menggunakan URL atau URI, yang kedua dengan menggunakan form input, dimana bisa seperti yang pernah kita pelajari itu seperti delete
create, update, dan beberapa bentuk lainnya yang memerlukan inputan atau penangkapan data begitu. Kita akan yang pertama itu menggunakan menangkap data menggunakan URL atau URI. Di sini kita bisa buka form ini root. Kita buka kembali Visual Studio Code, lalu kita menuju ke root. Kita akan membuat root baru. Di mana ya, routes di web. Jadi di sini root _2 get dalam kurung tanda petik \pegawai. Kita buat root pegawai, lalu di sini root pegawai / dengan sintaks ya. Sintaksnya itu adalah nama. Oke, kita koma. Kita lanjut ke yang namanya ini. Kita akses garis miring add sama seperti ini. Ini kita copy saja. Tempatkan di sini. Tapi ini kita ganti, bukan dosen controller ya. Kita mau buat yang pegawai. Controller index kita buat yang sama kayak di sini. Coba kita lihat dulu di view. Maksudnya di controller. Ya, ini add index. Jadi begini. Root pegawai dengan sintaks nama. Ketika kita akan mengakses pegawai controller pegawai controller dengan cara localhost /28000 maka yang akan muncul adalah dengan metode index pada controller pegawai controller. Oke, ini kita save. Oke. Kita lupa titik koma. Save. Oke, sudah. Kita akan kembali ke pegawai controller dari sini. Jadi ini kita hapus. Kita buat scriptnya. Public. Oke. Public function. Di sini kan mengandung add index ya, method index. Jadi kita panggil index di sini, method index kurung. Method indexnya ini mengirim nama ya. Pada root buka pegawai ini adalah mengirimkan nama. Jadi kita di sini buat variabel nama. Koma. Lalu enter. Bukan titik koma ya, tapi kurung awal. Lalu oke, tunggu. Nah, ini dia return. Di sini returnnya yang mengembalikan ke variabel nama. Oke, titik koma. Lalu save. Jadi begini. Pada di sini di rootsnya ini akan membuka pegawai, yaitu pegawai controller, lalu mengirim nama. Namanya ini akan baca di dalam controller pegawai controller method index di sini. Jadi yang variabel nama ini dia menangkap nama dari root yang pegawai nama ini. Jadi pegawai controller yang menangkap nama dengan return atau dikembalikan ke dalam variabel nama gitu. Sekarang kita akan refresh dulu. Ini semua kita save, lalu kita buat sini. Ini kita ganti dengan pegawai garing Bernadetta Kolo. Enter. Oke. Di sini jadi Bernadetta Kolo.
Jadi seperti ini sudah bisa menangkap data, yaitu bernadata colo, dimana kita lihat kembali di sini root-nya yaitu get, dimana di sini kan localhost ya, garing pegawai garing nama. Nah, namanya ini kan bernadata colo. Nah, ini akan dikirim ke pegawai controller pegawai controller dengan metode index, dimana metode indexnya ini mengirim nama yang dikembalikan dengan nama pula, variabel nama itu sendiri. Jadi sehingga tampilannya bisa begini. Jadi misalnya saya tambahkan bunga, enter, dia akan menangkap ini bunga, variabel namanya yaitu bunga. Jadi ini sudah. Kita lanjut ke cara yang berikut, dimana kita menangkap data dengan menggunakan inputan form gitu. Kita kembali Visual Studio Code, kita menuju ke root. Kita akan membuat root baru dengan form post and get and post. Jadi kita akan buat root baru, root titik 2 get. Di dalamnya ada /formulir, lalu kita copy ini, kita pindahkan ke sini dan titik koma. Oke, di sini kita ganti dengan formulir. Metodenya itu formulir. Jadi di sini berarti root formulir akan menangkap metode formulir dari pegawai controller pegawai controller. Lalu berikut kita buat root baru untuk post, untuk menangkap. Ini juga /formulir /proses koma v. Oke, saya lupa ini tanda petik satu di sini diganti dengan proses, metode proses. Oke, berarti di sini adalah root formulir /formulir/proses akan menangkap proses dari controller pegawai controller. Oke, sekarang ini saya kasih titik koma, save, dan kita kembali ke controller pegawai controller untuk membuat metode formulir function lagi. Kita membuat sebuah function baru, yaitu public function. Ini kan metode index, sedangkan yang mau kita buat ini adalah metode formulir. Jadi formulir buka kurung kurawal, enter. Nah, sekarang return-nya ini, kita mau return-nya apa? Jadi begini, ketika kita mengakses URL ini, yaitu /formulir, maka dia akan menampilkan metode formulir yang ada pada controller pegawai controller, yaitu di sini. Jadi ini ada hubungannya dengan view, maka kita akan return view dengan memanggil formulir, yaitu view formulir.blade.php. Oke, otomatis sekarang kita akan membuat view yaitu formulir.blade.php. Ya, jangan lupakan tanda titik koma di belakang. Save.
Oke, kita ke view ya. View di mana view, kita lihat dulu perlahan-lahan di sini ya. Kita tambahkan dulu nanti formulir to grade to PHP. Nah, di sini kita tambah tanda seru tab. Sudah jadi. Di sini scriptnya adalah buka siku form action. Jadi di sini kita akan membuat form yang memberi aksi, yaitu di pegawai controller. Di sini kita akan mengakses formulir proses. Sudah di sini. Jadi ketika kita submit, maka yang muncul adalah yang ini, formulir proses. Kita pindahkan ke sini ya, seperti ini. Dengan metode, kita lihat metodenya. Metode di sininya adalah post, maka metode ketik 2 post, metodenya post, lalu siku tutup, enter. Kita lanjut input dengan type, jenisnya adalah kita mau buat nomor token ya. Jadi ini adalah sesuatu yang ke privacy, jadi dia harus ada dia jenis type-nya itu hidden, disembunyikan. Oke, selanjutnya name, yaitu kita kasih dia underscore token. Lalu value, nilainya sama dengan tunggu, tanda atas petik kedua. Lalu di dalamnya ini kita buka PHP ya. Mana tandanya, saya lihat dulu. Oke, PHP yang namanya adalah echo, PHP echo CSRF underscore token, buka kurung CSRF underscore token. Oke, buka kurung tutup kurung, lalu tanda tanya siku tutup untuk PHP, dan di luarnya juga siku tutup. Oke, selesai. Lalu di bawah ini kita mau buat nama, titik 2, inputnya input type, yang inputnya adalah jenisnya adalah teks ya, kita pakai yang jenis teks. Name sama dengan tanda petik 2 nama. Oke, nama, lalu tutup kurung siku, lalu kita kasih break, alamat, titik 2, inputnya, yang di input adalah jenisnya, ini juga teks, jenisnya juga teks, name-nya juga alamat, terus di siku dan dikasih BR. Terakhir input type, jenisnya adalah ini kita mau buat tombol ya, submit, value nilainya, dan nantinya munculnya apa, kita simpan. Oke, selesai. Lalu siku tutup dan kita save, tidak ada error. Ini sudah
untuk formulir blade.php. Jadi ini yang diinput di form ini adalah nama dan alamat. Jadi ini secara sederhana ya. Untuk nomor tokennya hidden, sedangkan CSRF token ini nanti akan dijelaskan lagi di pertemuan berikut. Lalu nama dan alamat ini yang akan disimpan. Jadi form actionnya ini yang akan menerima inputannya ini itu di formulir proses. Sini, formulir proses melalui metode in proses pada controller pegawai controller. Kita kembali ke sini, kita akan membuat function lagi. Enter, kita buat lagi public. Oke, tunggu saya itu. Jadi function di sini kita buat yang di web.php ini kan pakai yang namanya metode proses ya. Jadi di sini kita juga buat function proses. Tapi di dalamnya ini kita kasih request karena ini seakan-akan menangkap data dari post, kan ada post, jadi di sini request dalam variabel request. Lalu ini kita kasih kurung kurawa lagi. Oke, enter. Nah, di sini sekarang kita akan mengetikkan variabel nama sama dengan request ya, variabel requestnya, karena namanya ini sudah masuk ke variabel request juga ini. Lalu input dalam kurung tanda petik nama titik koma, enter. Oke, saya kasih rapat ini dulu. Lalu yang berikut adalah variabel alamat, jadi yang ada di sini ya, alamat, nama alamat sama dengan ini juga si request inputnya. Oke, dalam kurung alamat titik koma, enter. Nah, ini baru mengembalikan return nama titik 2 titik variabel nama titik tanda titik 2 tanda petik 2 lalu koma ini lagi alamat titik 2 petik 2 tutup titik lalu variabel alamat titik variabel alamat titik, maksudnya titik koma ya, titik koma. Save ya, tidak ada error ya. Dengan ini berarti kita bisa menangkap data dengan metode dari form request ya. Dengan request kita bisa menangkap data alamat nama. Coba kita kembali ke ini. Nah, ketika kita klik simpan, maka akan dikirim ke root formulir proses untuk menyimpan atau menangkap data nama maupun alamat. Jadi kita kembali ke misalnya di sini pada root post proses ini. Di sini rootnya menggunakan post di metode proses dalam controllers pegawai controllers. Jadi kita buka lagi pegawai controllers. Di sini request berarti menangkapkan, kan di sebelahnya dia menggunakan yang namanya post. Otomatis saat di sini dia harus
gunakan post pada metode proses ya. Jadi prosesnya ini kita akan menangkap request, menangkap data. Nah, jadi ketika kita ingin menangkap suatu data yang ada di form, kita dapat menggunakan request yang ini. Prosesnya request ya. Lalu selanjutnya kita menulis nama-nama variabel yang ditangkap dari form yang akan dimasukkan ke dalam nama suatu variabel baru. Itu di sini kan variabel request. Jadi otomatis ya, kita kembali ke sini. Ketika submit, ketika kita mengklik simpan, maka dia akan mengirimkan nama atau alamat yang kemudian ditangkap oleh request dan disimpan dalam suatu variabel baru, yaitu variabel request itu sendiri. Setelah itu data yang ditangkap ini akan dipecah-pecah ya dalam input. Jadi ini nama disimpan, ditangkap dari variabel nama, begitupun dengan alamat dari variabel alamat. Ini jadi dia harus sesuaikan juga dengan yang ada di sini, nama dan alamat. Nah, tinggal yang terakhir kita lalu mengembalikan datanya ini, baik nama dan alamat, untuk kembali ke layar ini tampilannya. Jadi sebelumnya saya perbaiki ini dulu. Nah, sudah save. Kita lihat dulu pegawai controller, dosen controller. Oh, ini sudah. Harus sama, ini pegawai controller kan tadi kita buat manual ya. Jadi dia beda di sini. Kalau ini sudah tertata dengan rapi, yang otomatisnya itu dengan apa namanya tadi, PHP artisan. Oke, sudah. Lalu kita save dan coba refresh. Di sini kita pakai formulir. Nama alamat saya kasih Bernadetta. Kalau alamatnya Kayu Putih. Simpan. Nah, sudah jadi. Oke, ini sudah selesai untuk proses menangkap data dari baik yang melalui URL maupun yang melalui form inputan. Oke, sudah selesai semuanya untuk modul kedua. Sampai jumpa dan sekian dan terima kasih.